Judul tema kita hari ini pekerjaan gagak dan merpati. Yesus katakan di akhir zaman akan sama seperti zaman Nuh. Ini sesuai dengan catatan Matius 24, 37, 39 dan Lukas 17, 26, 30. Jadi semua orang di zaman Nuh, Yesus katakan di akhir zaman seperti di zaman sekarang ini juga, tidak ada orang yang memikirkan hal-hal yang rohani. Semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya bersenang-senang, ya sama seperti sekarang, ya kan? Orang kebanyakan hanya mikirin keluarganya sendiri, anaknya sendiri, pekerjaannya, bisnisnya, bangun tidur mikirin ya gimana caranya bisa cari uang yang lebih banyak supaya bisa hidup lebih menyenangkan, hidup lebih nyaman. Dan tiba-tiba seperti air bah datang, demikian tiba-tiba kiamat itu akan datang di saat yang mungkin lagi tenang-tenang, tidak ada apa-apa. Jadi bagi kita yang bijak, kita perlu mempersiapkan diri kita untuk membangun seperti Nuh membangun bahtera lahiriah, bahtera yang kelihatan. Bagi kita harus membangun bahtera rohania seperti Nuh. Jadi bahtera yang harus kita bangun adalah bahtera rohania jika kita mau survive selamat di akhir zaman. Maka tema hari ini saya kasih judul pekerjaan gagak dan merpati. Subtemanya adalah bagaimana cara membangun bahtera rohania. Jadi saudara, ini ada dua isu besar yang saya akan bahas. Yaitu membahas tentang bagaimana membangun bahtera rohania dan bagaimana melihat bagaimana kaitannya pekerjaan burung gagak dan merpati terhadap bahtera rohania saudara sedang bangun ini. Jadi ada dua isu besar. Oke? Saudara fasten your seatbelt. Ini cukup banyak infonya saudara harus dengar. Saudara ada baiknya saudara catat. Kalau enggak saudara akan bingung, ya ketinggalan. Jadi saudara, sebelum saya jelaskan pekerjaan burung gagak, maka saya akan jelaskan tentang bagaimana saudara membangun bahtera rohania saudara. Jadi bahtera Nuh adalah gambaran Taman Eden dan gambaran kerajaan surga. Saya ulang lagi, bahtera Nuh adalah gambaran Taman Eden dan juga kerajaan surga. Dan karena bahtera Nuh ini adalah gambaran Taman Eden, maka bahtera Nuh juga gambaran dari bait suci rohania. Dan saudara tahu diri saudara adalah selain gereja adalah bait suci, tapi selain itu diri saudara adalah bait suci. Amin. Saudara tahu itu ayat itu? Ya, betul. Jadi berarti bicara membangun bahtera itu artinya membangun bait suci, membangun diri kita untuk menjadi bahtera yang siap menghadapi akhir zaman. Jadi saudara, bahtera yang kita mau bangun adalah bahtera rohania, tidak seperti bahtera yang Nuh bangun. Adalah artinya kita sedang mempersiapkan diri kita menjadi bait suci yang kudus, sempurna dan berkenan. Jadi bahtera Nuh adalah wujud yang nampak dari iman Nuh yang tidak kelihatan. Saya ulang lagi. Bahtera Nuh adalah wujud dari iman Nuh yang tidak kelihatan. Kita nggak bisa lihat iman seseorang, betul nggak? Nggak bisa. Tapi kita bisa lihat iman Nuh dari apa? Dari bahtera yang dia bangun. Komitmen dia, kesungguhan dia terhadap perintah Tuhan. Sehingga kita bisa lihat wujud iman Nuh adalah dalam bentuk bahteranya. Jadi bagi kita hari ini, kita juga iman kita semua kelihatan sekarang. Kalau kita tanya mana imanmu mana, nggak ada yang bisa lihat iman kita. Tetapi ketika kita terlibat aktif mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung penyebaran firman Tuhan, melayani di gereja, terlibat aktif meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita, mendukung program penyebaran firman Tuhan, mendukung penyelenggaraan penebusan Tuhan atas dunia ini lewat doa, dana, dan daya kita, maka kita sedang menunjukkan iman kita yang tidak kelihatan ini. Jadi iman kita tidak kelihatan, tapi mulai kelihatan dari apa? Tindakan kita, perbuatan kita menunjukkan iman kita. Misalnya apa? Waktu saya membangun gereja ini, NJM, saudara, ini gereja bukan saya yang mau bangun, Tuhan yang mau, Tuhan yang suruh. Saya maunya apa? Bukan yang ini. Ini bukan planning hidup saya gitu. Tapi Tuhan suruh bangun gereja ini, persiapkan gereja ini menjadi gereja yang siap membawa orang pergi ke surga. Jadi saudara, waktu Tuhan bicara itu hanya iman saya yang tidak kelihatan. Tetapi sekarang ada bangku-bangku yang diisi oleh saudara dan hari ini bisa jadi sebuah gereja yang namanya NJM. Anyway, itu hanya sebuah nama, ya. Karena NJM itu bukan bicara nama gereja sebenarnya. NJM itu bicara hidup saudara. Karena di akhir zaman saudara harus jadi NJM. Saudara harus jadi New Jerusalem yang ada di surga. Yerusalem baru yang di surga. Jadi itu hanya sebuah nama untuk mengidentifikasi pekerjaan sedang saudara lakukan. Jadi iman saya yang tadi yang kelihatan hanya buat diri saya, sekarang jadi kelihatan dalam bentuk sebuah gereja ini. Jadi saudara, seperti apa Nuh membangun bahtera?
Seperti apa sikap hati Nuh membangun Batra? Kita lihat Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan, kita baca sama-sama 23, ini ayat yang sangat bagus. 23, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Sekali lagi, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Kenapa saya sangat favorit sama ayat ini? Saya suka sekali sama ayat ini. Saudara, waktu orang belajar Bible study di kelas saya, mereka suka tanya, memang ada orang, ya biasanya orang-orang dari gereja lain, waktu mereka datang belajar kelas Bible study, mereka tanya, memang ada orang yang bisa taat 100%, persis, exactly, tepat, akurat seperti yang Tuhan perintahkan. Kita kan masih manusia, kita masih bisa gagal, kita bisa jatuh bangun dalam dosa. Memang bisa gitu. Jawabannya ayat ini. Kata tepat seperti diperintahkan Allah. Jadi artinya bahwa jika kita adalah orang yang seperti Nuh, orang yang berpihak dan membela Tuhan, ya, hatinya selalu memikirkan kepentingan Tuhan, maka kita yang tidak sempurna ini, kasih karunia Tuhan akan memampukan kita mengerjakan apa yang tugas Tuhan berikan buat kita dengan tepat dan akurat. Amin. Tetapi bagi mereka yang memang hatinya nggak pernah mau mikirin Tuhan, nggak pernah mikirin kepentingan Tuhan, dan nggak pernah mau berpihak sama Tuhan, dan memang mereka juga nggak tertarik untuk melakukan itu, maka mereka memang tidak akan bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan tepat seperti yang Tuhan mau. Sehingga mereka tidak bisa jadi taat sempurna seperti Nuh. Jadi apakah hari ini saudara percaya bahwa saudara bisa seperti Nuh? Amin. Saudara bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan seumur hidup saudara. Amin. Jadi saudara, bagi Nuh, Tuhan hanya perlu ngomong sama dia, bicara sama dia satu kali. Berapa kali? Satu kali. Dan selebihnya Nuh taat dengan tepat dengan perintah Tuhan secara presisi dan akurat seumur hidup dia, tanpa melenceng sedikit pun, tanpa hatinya berubah sedikit pun. Berapa tahun? Coba tahu mau berapa tahun? Nuh berapa tahun bangun Bahtera? Para ahli teologi menyebut Nuh bangun Bahtera 120 tahun. Salah besar. Kita sudah hitung. Nuh bangun Bahtera berapa tahun? 70 sampai 80 tahun. Itu waktu Nuh bangun Bahtera. Jadi selama 70-80 tahun, Nuh hati tidak menyimpang sedikit pun. Dia terus membangun Bahtera seumur hidup dia. Dan saudara, sehingga dari ayat ini Tuhan mau kasih lihat kita bahwa lihat ini hambaku Nuh. Ia telah membangun Bahtera dengan ketaatan yang mutlak. Kiranya setiap kita yang mendengarkan firman yang berharga ini, kita dapat memiliki ketaatan yang mutlak seperti Nuh. Dan setiap kita dapat membangun bait suci, yaitu Bahtera hidup kita masing-masing, dengan dedikasi yang penuh kepada Tuhan, seperti Nuh. Jadi bagaimana kita membangun Bahtera rohani kita? Yang pertama, Bahtera Nuh dilapisin luar dan dalam dengan ter. Kita baca terjemahan AYT. Buatlah Bahtera dari kayu gofir untuk dirimu, buatlah kamar-kamar di dalam Bahtera itu, dan lapisilah bagian dalam maupun luarnya dengan ter. Lapisilah bagian dalam dan luar dengan ter. Saudara, kata ter ini dalam bahasa Ibrani adalah koper. Koper. Koper artinya adalah membayar uang tebusan. Jadi saudara, kalau dibaca berarti lapisilah dengan uang tebusan. Saya mengerti maksudnya? Betul? Jadi kalau dibaca begitu kan? Lapisilah luar dalam dengan uang tebusan. Dan koper ini berasal dari kata kapar. Kapar. Kapar artinya apa? Menutupi. Artinya menutupi. Jadi menutupi di sini memiliki arti untuk apa? Melakukan sebuah pekerjaan penebusan. Kapar ini punya misi untuk melakukan sebuah pekerjaan penebusan. Jadi waktu umat Israel mereka datang ke bait suci, mereka bawa uang mereka persembahkan uang mereka ke Tuhan, maka uang yang mereka berikan kepada Tuhan, ini mewakili hidup mereka, nyawa mereka. Jadi tindakan mereka waktu mereka memberikan uang mereka kepada Tuhan di rumah Tuhan, ini artinya Tuhan, ini hidup saya. Tuhan, ini nyawa saya. Kiranya Tuhan jaga, kiranya Tuhan lindungi. Dengan apa? Dengan tindakan saya memberikan uang saya ke rumahmu. Jadi prinsip ini dimulai waktu kapan? Waktu Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan. Tuhan bawa mereka masuk ke Kanaan. Maka otomatis karena Tuhan yang menebus mereka, membayar harganya, maka Israel sekarang hidup mereka bukan milik mereka sendiri lagi.
Tapi hidup mereka sekarang sepenuhnya jadi milik Allah yang menebus mereka. Dan puncak peristiwa ini digenapi waktu kapan? Waktu Yesus datang, mati di atas kayu salib, menebus dosa umat manusia, dan membayarnya bukan dengan uang, tapi dengan nyawanya sendiri. Dengan hidupnya sendiri. Sesuai dengan Matius 20:28 kita baca, 23. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Jadi saudara, kata tebusan di sini punya arti yang sama, itu harga yang harus dibayar untuk membayar uang tebusan. Jadi saudara, 2000 tahun yang lalu Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Tujuannya untuk menyelamatkan kita dari kematian dosa. Ia membayar tebusan dengan apa? Darahnya yang kudus. Karena itu saudara, hidup kita ini orang yang berhutang. Karena tebusan yang Yesus sudah bayar. Sebabnya kita gak punya hak sebenarnya atas hidup kita. Karena hidup yang kita miliki sekarang ini adalah hidup yang sudah dibeli dengan lunas oleh Yesus. Maka kata ter yang artinya membayar uang tebusan, ya, berfungsi untuk melapisi bahtera, melapisi sisi luar dan sisi dalam. Maka kata koper ini terhubung dengan apa? Terhubung dengan darah Yesus. Yang berfungsi apa? Menutupi dosa luar dan dalam kita. Jika bahtera adalah gambaran hidup kita, maka darah Yesus itu menutupi dosa kita yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dosa yang kita lakukan maupun dosa yang ada di hati, di pikiran, di hati kita. Ya, kita sering self-talk, betul? Ngomong-ngomong di hati. Ya kadang-kadang ngomongnya bisa gak benar sih. Dan buat dosa itu, Tuhan, darah Yesus mengampuni dosa yang seperti itu. Dan itu sebabnya saudara, kita harus melapisi tubuh jiwa roh kita. Hidup kita, keluarga kita, bisnis kita, studi kita dengan darah Yesus. Supaya hidup kita boleh diselamatkan. Amin. Jadi pertanyaan kita sekarang, bagaimana cara kita melapisi bahtera rohania kita ini? Apakah dengan darah Yesus 2000 tahun lalu yang sudah kering? Kalau saudara ke Israel, ya, tour guide-nya akan bilang, waktu di rumah, waktu Yesus itu katanya dilempar ya, nggak tahu saya benar atau enggak. Yesusnya kalau tour guide cerita dilempar ya, dari lantai 2 dilempar ke bawah gitu. Terus di situ digebukin. Ya, terus kalau saya lihat temboknya ada bercakan darah, dia bilang itu darah Yesus yang benar itu katanya. Ya kalau saudara ke Israel beberapa tempat nggak real gitu ya. Ya, tapi yang itu tempat Yesus disiksa itu benar, tempatnya di situ. Dan ada memang cipratan sedikit darah di situ. Dan bagaimana darah yang sudah kering itu bisa membersihkan, mencuci bersih dosa kita. Dosa luar dan dalam kita. Sedangkan darah itu sendiri sudah kering. Jadi kita akan belajar bagaimana darah Yesus melapisi kita luar dalam seperti bahtera itu. Yang pertama adalah kita harus melapisi dengan darah Yesus, yaitu bicara firman Tuhan. Kita harus melapisi hidup kita dengan firman. Imamat 17 ayat 11. Dikatakan bahwa nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi bagaimana darah Yesus yang sudah kering bisa menyelamatkan jiwa kita? Rahasianya adalah bahwa dikatakan di imamat ini, imamat 17 dikatakan bahwa di dalam darah ada apa? Nyawa, ada hidup, ada kehidupan. Jadi saudara mungkin gak kebayang ya, dari dulu kita kalau misalnya doa suka tutup bungkus dengan darah Yesus, lata ya, orang karismatik. Ya, tutup bungkus. Gak ngerti punya dasar kebenarannya apa sebenarnya. Tutup bungkus gitu. Nah saudara ngerti sekarang, kenapa tutup bungkus dengan darah Yesus? Karena di dalam darah ada nyawa. Jadi waktu saudara bilang tutup bungkus dengan darah Yesus, artinya nyawa Yesus, kehidupan Yesus membungkus saudara. Saudara dibungkus, bisnis saudara, hidup saudara, keluarga saudara dibungkus dengan darah Yesus. Artinya apa? Yesus hidupnya akan membentengi. Hidup Yesus akan hadir buat hidup saudara. Jadi rahasianya di dalam darah ada nyawa. Di dalam darah ada kehidupan. Di dalam darah Yesus ada hidup Yesus yang akan melakukan pekerjaan penyelamatan. Jadi darah Yesus adalah darah yang sangat mahal dan berharga. Hanya darah Yesus yang dapat menyelamatkan manusia.
Karena hanya darah Yesus saja yang bisa menutupi semua dosa umat manusia. Darah saya nggak bisa. Darah saudara juga nggak bisa. Hanya darah Yesus. Dan di dalam darah Yesus, nah ini menarik. Ini dengar baik-baik. Di dalam darah Yesus disembunyikan apa? Firman Yesus. Di dalam darah Yesus disembunyikan firman Yesus. Itu yang iblis nggak tahu. Yohanes 6:63 kita baca bahwa dikatakan apa? Perkataan-perkataan kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataan Yesus berisi dua hal. Roh dan hidup. Jadi apa esensi daripada hidup Yesus? Yaitu firman-Nya. Firman-Nya. Waktu Yesus mati di kayu salib, kita tahu kalau orang lagi sekarat, lagi mati, mau mati sekarat, kata-kata terakhir yang dia ucapkan itu adalah esensi hidupnya. Jadi waktu Yesus sedang sekarat di atas kayu salib, apa yang keluar di dalam perkataan dia yang terakhir? 7 firman di atas kayu salib. Nanti saya akan khotbahkan 7 firman di atas kayu salib. Jadi esensi hidup Yesus judulnya cuma ujung-ujungnya apa? Firman, firman, firman. Ada tertulis firman, firman, itulah Yesus. Jadi hari ini, seperti bahtera Nuh dilapisi dengan ter yang adalah gambaran darah Yesus, maka kita pun harus melapisi hidup kita dengan firman Yesus. Darah Yesus menyelamatkan kita, tidak dikerjakan secara mistis dan klinik, seperti yang seringkali kita bayangkan. Tetapi cara darah Yesus melapisi hidup kita adalah dengan kita menerima firman Tuhan ke dalam hati kita dengan baik. Sekali lagi, kita menerima firman Tuhan dengan baik di hati kita, itu artinya kita sudah melapisi hidup kita dengan darah Yesus. Maka itu sama dengan gambaran pekerjaan melapisi bahtera Nuh dengan ter. Saya masih ngikutin saya? Masih? Ya. Jadi waktu saudara terima firman, itu artinya saudara sedang dibungkus sama darah Yesus. Itu artinya nyawa atau kehidupan Yesus sedang ada di dalam hidup saudara. Sehingga darah itu akan memberikan hidup bagi saudara, tetapi bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Jadi selain melapisi bahtera hidup kita dengan firman, cara kedua melapisi bahtera hidup kita harus dengan apa? Kasih. Kalau Nuh melapisi bahtera dengan ter, kita melapisi bahtera rohani kita dengan kasih. Kata kapar, tadi saya sampaikan artinya menutupi. Bagaimana mempraktekannya sekarang? Menutupi. Menutupi. Artinya kita harus bisa menutupi dosa dan kesalahan orang lain dengan apa? Dengan kasih. Ditutup. Apa ukuran kita orang yang mengasihi? Kalau kita mengampuni kesalahan orang lain. Kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, orang dunia juga bisa melakukan itu. Kalau kita mengasihi orang kita sendiri, kaum kita sendiri, keluarga kita sendiri, anak-anak kita sendiri, orang dunia pun juga sama. Tetapi apa yang membedakan kita dengan orang dunia ini adalah kita bisa mengampuni kesalahan orang. Dan ketika kita bisa mengampuni kesalahan orang, itu tanda bahwa kita di dalam diri kita ada kasih. Tetapi kita gak bisa mengasihi musuh, karena itu ada pekerjaan sulit, itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Jadi kenapa kita gak bisa mengampuni musuh kita, itu karena kita belum penuh sama kasih Tuhan. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus bikin penuh dulu diri kita sama kasih Tuhan, baru ada kasih karunia buat kita bisa melupakan dan mengampuni kesalahan orang lain. Amin. Saudara setuju? Ketika saudara tidak mau mengampuni seseorang, maka saudara dengan orang itu, dengan musuh saudara, itu ada sebuah gap. Seperti gambar saya. Next slide. Ada gap. Ada jarak antara saudara dengan musuh saudara. Dan jarak ini adalah namanya kebencian. Dan kebencian ini saudara, bagaimana bisa selesai? Dia harus ditutupi dengan namanya apa? Baru bisa selesai? Kasih. Dengan kasih. Jadi saudara 1 Petrus 4 ayat 8 katakan apa? Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang ketiga saudara, bahtera Nuh dibagi menjadi 3 tingkat. Saudara tahu itu? Masih tahu? Yang sekolah minggu? Ya. Tingkat 1 buat siapa? Tingkat 2 buat siapa? Tingkat 3 buat siapa?
Tahu? Jadi Bahtera Nuh punya 3 tingkat, punya 3 lantai. Dan ini sedang memberitahukan apa sama kita? Bahwa ini sedang bicara tentang 3 tingkatan kerohanian. Atau kita sebut sebagai 3 tingkatan iman. Dengarkan baik-baik, akan semakin sulit di sini. Konsentrasi. Menurut Alkitab, di 2 Korintus 12 ayat 2, dikatakan surga juga ada berapa tingkat? 3 tingkat. Kita baca, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi sorga ada 3 tingkat. Jadi apa maksudnya? Bahwa iman kita harus terus naik di dalam tingkatan iman sorga tingkat 1, tingkat kedua, dan tingkat yang ketiga. Dan yang ketiga adalah yang sempurna. 2 Korintus 12 ayat 4 dikatakan bahwa sorga tingkat yang ketiga, kita baca, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Jadi artinya, Paulus mau katakan bahwa sorga yang tingkat ketiga namanya apa? Firdaus. Di awal saya katakan bahwa Bahtera adalah bayangan dari tadi apa? Taman Eden. Oke? Makanya selalu mesti catat sih. Rekam nggak? Kalau direkam dicatat ulang di rumah ya. Kalau supaya nggak pusing ya. Saya ulang ya, di awal saya katakan bahwa Bahtera adalah bayangan dari Taman Eden. Dan Taman Eden adalah disebut di sini sebagai apa? Firdaus. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai apa? Paradise. Paradise dalam bahasa Yunani adalah paradeisos. Paradeisos. Maka kita sekarang bisa simpulkan bahwa Bahtera adalah gambaran Taman Eden. Dan itu adalah Firdaus. Dan itu ada sorga tingkat yang ketiga. Setuju? Ya, bisa ikut? Masih ikut? Masih ada bersama-sama saya? Yang di Zoom? Masih ada bersama saya? Oke, saya bisa ikuti? Dan dari tadi saya ulang-ulang bahwa Bahtera Nuh adalah gambaran hidup kita. Kita punya Bahtera rohani. Jadi ini adalah gambaran manusia, hidup kita. Maka kita bisa lihat bahwa manusia juga punya berapa tingkatan? 3 tingkatan. Tingkatan apa saja? Yang pertama adalah tingkatan tubuh, tingkatan jiwa, dan tingkatan roh. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga apa? Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi apa yang harus saudara lakukan dengan 3 hal ini? Saudara harus menjaga dengan baik ketiga hal ini. Itu pesan Rasul Paulus buat saudara. Yaitu menjaga apa? Tubuh, jiwa, dan roh saudara. Mengapa kita harus rawat 3 hal ini dengan baik? Karena 3 hal ini Tuhan juga mau selamatkan. Tuhan mau bawa ke sorga 3 hal itu. Jadi saudara, banyak orang Kristen berkata yang penting roh. Toh kalau kita mati, roh kita yang akan dibawa ke sorga. Tetapi melihat Bahtera Nuh dibagi dengan 3 level dan manusia juga dibagi dari 3 level, maka kita bisa tahu bahwa 3-tiganya ini akan Tuhan mau selamatkan. Tubuh, jiwa, dan roh. Yesus pada kedatangan kedua, ia akan membawa 3 aspek di dalam diri saudara ini. Tubuh, jiwa, dan roh. Untuk pergi ke surga. Karena itu saudara, bagaimana kita pelihara tubuh? Saudara jangan suka begadang. Jangan tato-tato tubuh saudara. Karena itu adalah bait suci. Jangan merokok. Saudara harus jaga kesehatan dengan baik. Saudara harus olahraga yang cukup. Itu cara saudara menjaga tubuh saudara yang baik suci itu loh. Karena Tuhan mau bawa itu juga. Bagaimana menjaga jiwa? Saudara jangan membaca buku atau mendengar informasi ataupun nonton film yang gak punya nilai untuk membangun iman saudara. Itu cara saudara menjaga jiwa saudara tetap bersih. Tetap terawat dengan baik. Bagaimana menjaga roh? Saudara harus hidup di dalam doa yang terus continue. Dan hidup terus meneliti firman Tuhan. Itu saudara merawat roh saudara. Jadi 3 hal ini Tuhan mau bawa ke surga. Oke. Jadi saudara, di Bahtera Nuh juga sama ada 3 tingkatan. Level 1 ditaruh buat simpan binatang yang haram. Level 2 buat binatang yang halal. Dan level 3 yang lebih tinggi, keluarga Nuh tinggal di sana. Jadi saudara,
Kita mungkin pikir, buat apa binatang najis, binatang haram, ya kan? Ngapain dibawa? Dan ternyata kita bisa lihat bahwa Tuhan juga mau menyelamatkan binatang yang haram, binatang yang najis ini. Selain binatang yang halal dan keluarga Nuh. Binatang najis atau haram, ini gambaran apa? Di kitab Mazmur dikatakan manusia tanpa pengertian boleh disamakan seperti apa? Binatang yang dibinasakan. Jadi artinya apa? Binatang yang haram ini adalah gambaran orang yang hidup di dalam dosa. Dan binatang yang halal gambaran apa? Orang yang sudah bertobat dari dosa dan mulai belajar baca Alkitab. Dan keluarga Nuh adalah wujud dari manusia. Sesuai dengan Kejadian 2 ayat 7, manusia adalah orang yang terima nafas hidup. Dan kita tahu nafas hidup itu bicara apa? Kata Tuhan Yesus tadi apa? Yohanes 6:63, perkataanku ada roh dan hidup. Artinya orang yang terima nafas hidup ada orang yang terima firman. Jadi kategori manusia di mata Tuhan itu adalah orang yang bisa terima firman dengan baik di hatinya. Itu sebabnya Adam disebut manusia pertama. Meskipun dia bukan pertama secara lahiriah. Jadi saudara, kalau saya lihat di Bahtera Nuh, jendela itu ditaruh di lantai yang ketiga. Jendela ada di lantai 3. Dan jendela ini ada gambaran apa? Jendela ini ada gambaran roh atau hati manusia. Dan matahari masuknya lewat apa? Jendela. Sinar matahari masuk lewat jendela. Dan matahari adalah gambaran apa? Gambaran Allah. Mazmur 84:12 katakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari. Jadi tujuan jendela adalah supaya sinar matahari bisa masuk. Sehingga kita bisa lihat matahari itu. Jadi tujuan jendela adalah untuk mengingatkan kita untuk apa? Selalu menghadap Tuhan. Selalu memandang Tuhan. Lewat apa? Lewat doa dan mencari Tuhan. Jadi saudara, jika di lantai 3 di mana ada jendela yang bisa melihat matahari, maka jendela adalah representatif daripada roh manusia, maka roh manusia adalah channel, saluran untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Saudara masih ikuti saya? Oke. Jadi jika roh kita sehat, dalam arti roh kita adalah roh yang hidup, tidak seperti orang dunia rohnya sudah mati, ya, bikin dosa pun enggak ada lagi hati nurani. Kalau hati kita sehat, kita akan bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi gini, di mana-mana semua harus bersih. Ya, saluran air harus bersih. Kalau nggak bersih, air kotor yang keluar. Listrik juga sama. Orang yang di mekanik listrik tahu. Kalau listrik nggak bersih salurannya, itu akan koslet. Sama, hati saudara itu harus bersih. Kalau hati saudara bersih, saudara channel masuk ke Tuhan itu gampang. Bersih. Nyambung koneksi sama Tuhan itu gampang. Tapi kalau hatinya kotor, ya sudah mati hatinya, saudara nggak bisa berkomunikasi sama Tuhan. Itu sebabnya jendela itu seperti roh saudara yang bersih bisa nangkap sinar itu masuk. Nyinari hati saudara yang gelap jadi terang. Saya ngerti maksudnya? Jadi saudara, jika saudara mau jadi manusia, itu keluarga Nuh kan tinggal di tingkat 3 tadi ada jendela. Saudara harus pastikan roh saudara bersih. Saudara harus pastikan roh saudara adalah jendela hati yang terbuka dengan baik. Buat sinar matahari masuk. Sinar matahari bicara Tuhan. Artinya apa? Sinar itu bicara, cahaya itu bicara pengajaran Tuhan, firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang masuk, jendela saudara bagus, saudara bisa dapat tangkap terang hati saudara. Tapi kalau hati dikuasai hawa nafsu dan kesombongan, itu seperti saudara nggak ada jendela di bahtera saudara. Ya, indah ya firman Tuhan. Contohnya siapa? Daniel. Seperti apa Daniel doa? Daniel 6 ayat 10 terjemahan FHYH. Ketika Daniel mendengar mengenai hal itu, ia pulang dan berlutut di rumahnya di kamar atas. Seperti Bahtera Nuh di lantai atas. Kamar itu mempunyai jendela yang terbuka menghadap Yerusalem. Daniel tetap berdoa mengucap syukur kepada Allah 3 kali sehari. Sebagaimana biasanya. Jadi sama kan adegan ini? Menjelaskan bagaimana jendela Bahtera Nuh di mana matahari bisa masuk, maka roh kita harus seperti jendela yang terbuka lebar supaya sinar matahari bisa menerangi hati kita yang gelap dan memimpin jalan hidup kita. Kita nggak boleh dipimpin oleh perasaan kita. Kita nggak boleh dipimpin sama akal pikiran manusiawi kita. Kita harus dipimpin, roh kita harus dipimpin oleh firman Tuhan, dikuasai oleh firman Tuhan sehingga tujuan arah hidup kita jadi tidak salah. Tetapi kalau kita tidak dikuasai oleh firman Allah,
kita bisa salah melangkah dalam hidup ini. Kita bisa salah ambil keputusan dalam hidup ini. Itu sebabnya jendela hati saudara harus terbuka lebar-lebar buat firman bisa menerangi hati saudara. Yang berikutnya, yang keempat, hujan turun selama 40 hari. Ya, hujan turun selama 40 hari. Setelah Nuh selesai membangun bahteranya, maka terjadilah hujan 40 hari yang mengakibatkan banjir. Pintu langit terbuka lebar sehingga hujan turun, ya. Dan tanah mengeluarkan airnya, samudra mengeluarkan airnya. Jadi atas keluar air, dari bawah juga keluar air sehingga tumpahlah air di seluruh dunia. Kejadian 7, 17 dan 24 kita baca, banjir itu menelan bumi selama berapa hari? 40 hari. Dan seiring bertambahnya air, bahtera itu pun terangkat tinggi dari atas bumi. 24, dan air terus menutupi bumi selama 150 hari. Jadi di ayat ini kita bisa lihat bahwa banjir itu terjadi, ada dua keterangan buat kita. Ada 40 hari dan 150 hari. Betul? Ada 40 hari dan 150 hari. Jadi selama 40 hari hujan turun dari langit, tanah mengeluarkan airnya. Dan dikatakan bahwa air itu menutupi seluruh bumi selama berapa? 150 hari. Dan bahkan air itu menutupi puncak-puncak gunung di bumi dengan luar biasa. Jadi selama 40 hari airnya itu terus naik, semakin lama semakin tinggi. Dan puncak tertingginya, debit air itu tertinggi sampai bisa menutupi gunung-gunung yang tinggi. Puncaknya di hari yang ke 150. Jadi 40 hari tadi sebenarnya ada di dalam yang 150 hari. Sama sih bisa ngikuti saya? Ada sama saya? Bisa jelas? Jadi di dalam 40 hari ini ada di dalam 150 hari. Oke? Maka kita bisa ngerti bahwa 150 hari adalah puncaknya banjir. Dan setelah 150 hari, airnya mulai turun sedikit demi sedikit. Maka jika butuh 150 hari buat naik, maka butuh 150 hari buat turun. Kita baca dulu Kejadian 8 ayat 3. Air yang menutupi bumi semakin surut sehingga di akhir dari 150 hari itu air semakin berkurang. Lihat. Jadi jika dibutuhkan 150 buat naik, maka dibutuh 150 lagi buat turun. Kita baca Kejadian 8, 4-7. Pada bulan yang ke-7 dan hari yang ke-17, pada bulan itu, kandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Oke? Jadi kita bisa tahu sekarang, bahwa tanggal 17 bulan 7, bahtera Nuh itu kandas di atas pegunungan Ararat. Jadi kandas ini bukan berarti kering. Jadi itu karena airnya mulai surut, maka waktu lewat, kapal itu lewat di atas gunung, tiba-tiba tersangkut. Lihat, itu saya sengaja bikin gunungnya di ujung. Jadi kapal itu tersangkut, tapi sekelilingnya masih penuh sama air. Saya selalu bisa bayangin ya. Bisa kebayang? Jadi sekelilingnya masih penuh dengan air, tapi kapal itu nyangkut di ujungnya gunung. Karena 150, airnya berhenti. Stop ada di situ. Jadi airnya turun, 150 air turun, jadi itu tersangkut. Maka kita bisa lihat kronologi seperti ini. Air bah mulai tanggal berapa? 17 bulan 2. Kalendernya Nuh yang dicatat di Alkitab beda sama kalender kita. Kalender kita ada tanggal 30, ada tanggal 31. Tapi kalender Nuh ya mencatat tentang peristiwa bah ini, kalendernya tetap sama. 1 bulan sama dengan 30 hari. Oke? Jadi jika tanggal 17 bulan 2 sampai 17 bulan 7, maka itu artinya 5 bulan. 5 kali 30 hari sama dengan berapa? 150. Jadi Alkitab tepat sekali hitungannya. 150. Maka jika 17 bulan 7, ya kita lihat, itu adalah 150 hari, itu adalah puncak dari air bah. Oke? Dan bahtera ini tersangkut. Bahtera ini kandas di atas Gunung Ararat. Dan di zaman itu, Gunung Ararat adalah puncak tertinggi di dunia di zaman itu. Dan karena tertutup oleh air, saudara, kalau saudara jadi Nuh, saudara nggak bisa lihat puncak gunung ada di mana. Jadi ketika kapal itu kandas, ya, maka itu tepat jatuh pada tanggal 17 bulan 7. Nah kita baca Kejadian 8, 5-7. Air terus surut sampai bulan yang ke-10. Saudara perhatian, airnya mulai turun. Pada hari pertama di bulan yang ke-10, puncak-puncak gunung sudah mulai terlihat. Jadi saudara lihat, puncak gunung mulai kelihatan, ya kan?
Ayat 6, setelah 40 hari Nuh membuka jendela yang telah dibuatnya pada Bahtera itu, kemudian ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang ke sana kemari sampai air surut dari permukaan bumi. Oke, jadi saya ulang kronologinya. Air bah mulai tanggal 17 bulan 2, masih ingat? Masih ikuti saya? Kemudian puncak air bah di tanggal 17 bulan 7, kemudian kapal Nuh, ya, Bahtera itu kandas di pegunungan Ararat, itu adalah 150 hari peak daripada air. Kemudian 150 hari berikutnya, 5 bulan berikutnya lagi surut lagi perlahan. Jadi saudara, dan di tengah-tengah proses surut, 150 hari itu, yaitu tanggal 1 bulan 10, puncak-puncak gunung mulai kelihatan. Saya bisa ngikuti maksud saya? Bisa ngikuti? Tadi nggak kelihatan, ya. Waktu di tanggal 17 bulan 7 belum kelihatan, tapi waktu tanggal 1 bulan 10 mulai kelihatan. Jadi itu adalah hari yang ke-73 sebenarnya. Jadi waktu dia turun, 150 ke 0, 73 hari itu gunung-gunung ujung-ujungnya mulai kelihatan sama Nuh. Dan saudara, tanggal 17 bulan 12, air benar-benar berkurang. Oke? Jadi saudara, kalau kita membahas Bahtera Nuh, saudara bisa perhatikan dari tadi angka berapa? Diulang-ulang? Angka 7. Keren ya? Luar biasa. Kalau saya lihat NJM, Bible Study pertama kali NJM itu tahun berapa? Itu luar biasa juga. 2017. Bulan April. Dan kelas Bible Study Zoom kita karena ada COVID tahun berapa? 2020. Dan seperti Tuhan pesan sama saya bahwa pra-perang akan dimulai tahun berapa? 2027. Itu pra-perang. Jadi saudara siap-siap buat tinggal berapa tahun? Kumpulin firman 4 tahun. Jadi apakah ini kebetulan? Kalau di NJM juga ternyata banyak angka 7. Angka 7 bertebaran juga. Dan kalau kita ingat ini, angka 7, kita ingat juga 7 tahun kelimpahan yang Yusuf dapat. Dan 7 tahun kelaparan. Jadi saudara punya waktu berapa tahun kumpulin lumbung rohani saudara? 4 tahun lagi. Karena ini sudah start dari 2020. Jadi sejak puncak gunung kelihatan di tanggal 1 bulan 10, Nuh masih nunggu 40 hari lagi. Buat sebelum dia melepasin burung. Jadi dia lepasin burung tanggal berapa? 11 bulan 11. Dia melepaskan burung gagak dan burung merpati dari jendela di lantai yang ketiga. Maka saudara bisa lihat sekarang ada angka berapa? 40. Ada angka 40. Jadi butuh 40 hari tadi buat turun hujan, buat banjiri dunia. Dan butuh 40 hari lagi nunggu buat apa? Melepaskan burung gagak dan burung merpati. Ada 2 kali 40 di sini. 1 kali adalah 40 buat kurun waktu turun hujan. Dan yang kedua kali 40 yang kedua adalah untuk apa? Mengirim burung gagak dan burung merpati. Untuk ngecek kondisi air. Dan angka 40 adalah angka yang sangat penting di Alkitab. Saudara harus mengerti bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa yang punya banyak arti. Satu kata punya arti macam-macam. Demikian juga angka. Jadi angka 40 adalah angka yang sangat penting di Alkitab. Dan ada banyak sekali 40 di bagian Alkitab, dicatat di Alkitab. Contohnya apa? Musa, waktu dia berpuasa 40 hari selama 2 kali di atas Gunung Sinai. Yang kedua, di mana? Saat Tuhan melatih Musa di Midian. Selama berapa tahun? 40 tahun sebagai gembala. Yang ketiga, mata-mata yang diutus untuk masuk ke Kanaan. Mereka mengintai selama berapa hari? 40 hari. Yang keempat, 40 tahun perjalanan padang gurun. Yang kelima, Elia berjalan ke Gunung Horeb berapa hari? 40 hari. Yang keenam, Yesus memulai pelayanan umumnya. Sebelum memulai pelayanan umumnya dia berpuasa berapa hari? 40 hari. Ada banyak 40 di Alkitab. Dan di hari ini kita lihat ada 40 hari muncul 2 kali. Jadi apa arti 40 di sini? Apa arti angka 40 di sini? Ini adalah masa di mana terjadi chaos atau kekacauan. Sampai kapan? Sampai periode waktu kehendak Tuhan dinyatakan. Itu arti 40. Saya ulang, ini adalah masa di mana terjadi chaos atau kekacauan. Sampai periode waktu kehendak Tuhan dinyatakan. Maka kita bisa mengerti bahwa 40 adalah bicara tentang apa? Penghakiman, disiplin, pelatihan, dan ujian.
Itu arti angka 40. Benar? Bangsa Israel dimurnikan, ya kan? 40 tahun. Maka ini adalah waktu di mana hidup kita akan dilatih, dimurnikan. Di mana Allah akan melakukan pekerjaan untuk melakukan pemisahan di dalam diri saudara, untuk memisahkan yang baik dari yang jahat, untuk membersihkan saudara dari dosa-dosa yang masih menempel pada hidup saudara. Yesus sebelum memulai pelayanan umumnya, ia berpuasa 40 hari. Kemudian apa yang terjadi? Iblis mulai datang dan mencobai Yesus. Sebanyak berapa kali? 3 kali pencobaan. Dan 3 pencobaan iblis bawa ini adalah pencobaan yang sama persis dialami Adam di Taman Eden. Bedanya Adam kalah, Yesus menang. Pencobaan mengenai apa? Pencobaan untuk apa? Makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Setelah puasa 40 hari, Yesus menang atas pencobaan pohon pengetahuan baik dan jahat. Hasilnya, Yesus lebih memilih untuk maju ke hadapan pohon kehidupan. Maka Yesus berhasil mengalahkan pencobaan yang iblis bawa. Kita lihat contoh yang lain, Musa. Ia dilatih di padang gurun Midian selama berapa tahun? 40 tahun. Dan setelah dia selesai dari masa pelatihannya, ia menerima tugas dan panggilan dari Tuhan. Dan latihan selama 40 tahun ini membuahkan hasil apa? Musa menolak menjadi anak dari putri Firaun. Tetapi dia lebih memilih untuk meresponi panggilan Tuhan dalam hidup dia. Sesuai catatan Ibrani 11, 24, 26 kita baca. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi ia telah membuang semua kesempatan untuk menjadi kaya. Dihormati dan menikmati semua kesenangan duniawi yang bisa diberi, yang bisa dinikmati, yang diinginkan oleh seluruh orang di dunia ini. Tetapi ia memilih mengambil jalan penderitaan bersama umat Allah. Dan buah dari latihan 40 tahun di Midian, itu adalah dia memilih untuk tidak mengenakan status sebagai bangsawan atau putri Firaun. Dan untuk melepaskan status ini dibutuhkan berapa tahun? 40 tahun pelatihan. Untuk membuat dia melepaskan statusnya, melepaskan kemewahannya, dan mengenakan status yang baru. Apa status yang baru? Dulunya dia pangeran Mesir. Tetapi status yang baru yang diberikan buat dia adalah orang Ibrani. The Hebrew. Orang Ibrani. Kita udah belajar apa arti Ibrani tentunya. Kenapa disebut orang Ibrani? Ada arti. Jadi dia mengenakan status yang baru. Orang Ibrani. Umat pilihan. Warga kerajaan surga. Kiranya setiap saudara boleh melalui proses pelatihan dan pemurnian melalui firman Tuhan dengan apa? Dengan firman ini akan membantu saudara melepaskan atribut-atribut, status sosial, jabatan bergengsi saudara di dunia ini. Ketika saudara datang ke gereja, saudara bisa datang dengan hati yang rendah hati. Tidak membawa jabatan sekuler saudara ke gereja. Tidak melihat bahwa jabatan dan gelar itu begitu luar biasa sehingga membuat saudara harus merasa diperhatikan lebih dibanding yang lain. Terkadang status sosial kita, atribut-atribut kita di dunia bisa membuat kita jadi sombong dan tinggi hati. Betul, saudara setuju? Pengakuan orang di luar kepada kita. Jadi ketika kita datang gereja, kita masih bawa status itu. Sehingga kita nggak bisa terima masukan. Kita nggak bisa terima teguran orang, termasuk firman Tuhan. Pengakuan manusia jadi begitu penting dan membutakan mata hati kita, sehingga kita menilai diri kita begitu tinggi, sampai firman tidak bisa mengoreksi hati kita lagi. Sayang sekali. Jabatan kita di luar menghalangi kita terima firman. Sungguh sayang. Kesimpulan. Meskipun ini kesimpulan cukup panjang. Ya, saudara jangan lega dua kesimpulan, berarti pendek. Enggak. Cukup panjang. Kesimpulan. Baru kita akan bahas tema kita. Apa maksud pekerjaan gagak dan merpati di sini? Oke, catatan dulu yang tadi. Sudah? Masih melayang-layang ya? Udah? Udah siap? Fasten your seatbelt lagi? Oke? Jadi setelah menunggu 40 hari, Nuh mengambil burung gagak dan burung merpati dan melepaskan mereka. Untuk memeriksa keadaan sekitar. Gagak adalah masuk dalam binatang haram. Bukan binatang halal. Gagak punya ciri suaranya berisik. Annoying banget. Gak enak didengar. Jadi orang-orang gak suka sama burung ini. Dan selain itu, burung gagak adalah burung yang sering dianggap membawa berita yang buruk. Termasuk kita suka nonton film horor, ya.
Burung gagak, kita takut banget kalau lihat burung gagak, kayak suka nonton film horor. Akan tetapi setelah saya jelaskan ini, saya rasa saudara akan sangat sayang sama burung gagak. Ya, mungkin saudara pengen punya gitu. Dan saya baru tahu, ternyata burung gagak bisa copy suara. Unik juga. Dan burung gagak adalah burung yang sangat sayang sama anaknya. Jadi saudara, coba saudara bayangkan peristiwa ini. Waktu air bah, seluruh bumi ditutupi oleh air. Penuh sama air seluruh bumi. Saudara bisa bayangkan ini, coba visual. Bayangkan seluruh bumi penuh sama air. Ya, saudara kemanapun pergi semua air. Dan saudara kira-kira kalau lihat bayangan ini akan mengingatkan saudara sama peristiwa di mana? Kitab Kejadian. Di mana? Hari penciptaan. Ya, hari pertama. Seperti bumi riset lagi dari nol. Hari penciptaan. Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini seperti burung gagak dan burung merpati. Melayang-layang di atas permukaan air. Betul? Dan saudara, kita udah banyak belajar. Kita tahu samudera raya atau lautan ada gambaran manusia yang hidup di dalam dosa. Gambaran orang dunia yang hidup di dalam ketidaktaatan. Orang yang hidup memberontak kepada Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan rohani. Itu adalah gambarannya laut. Ya, ini adalah orang-orang yang akan terima kutukan dan penghakiman Tuhan. Jadi lautan atau samudra adalah gambaran dunia yang telah jatuh dalam dosa. Sesuai catatan Wahyu 17 ayat 15. Kita baca supaya saudara jangan pikir saya ngecap. Semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum bahasa. Jadi ini adalah gambaran dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan sekarang burung gagak dikirim sama Nuh untuk terbang mencari permukaan daratan yang kering. Jadi apa arti burung gagak ini? Gambaran apa gagak ini? Ini adalah gambaran orang yang diutus ya melakukan pekerjaan Allah. Saudara, bagi Raja Ahab, Nabi Mika adalah burung gagak. Saudara tahu Raja Ahab? Waktu Israel pecah menjadi dua, utara dan selatan. Israel utara adalah rajanya kebanyakan jahat. Dari semua raja-raja jahat di utara, Raja Ahab adalah raja yang paling jahat. Dan dia punya besan, itu Raja Yosafat. Raja Yosafat adalah raja yang sangat kaya. Jadi ini orang kaya kawin sama orang kaya. Ya, gajah kawin sama gajah, ya kan? Tapi Raja Yosafat beda sama Raja Ahab. Raja Ahab ada raja yang tidak takut akan Tuhan. Tapi Raja Yosafat ada raja yang percaya kepada Allah. Jadi suatu saat Raja Ahab ngajak Raja Yosafat besannya untuk menemani dia, untuk membantu dia berperang melawan siapa? Ramot Gilead. Sebelum perang, Yosafat yang percaya pada Allah, dia bilang sama Ahab, sebelum kita perang, boleh gak kita tanya Tuhan, ada gak nabi di sini yang bisa bernubuat? Kira-kira kita boleh pergi perang atau enggak? Maka Ahab, dia bawa 400 nabi palsunya. Meskipun mereka banyak jumlahnya 400, tapi mereka palsu, ya kan? Dan mereka tidak berkata-kata hal yang dari Tuhan. Jadi waktu nabi-nabi ini mulai ngomong, mereka bilang apa? Silakan Tuanku Raja pergi perang. Tuhan pasti menyertai Tuanku Raja. Tuhan pasti beri kemenangan. Jadi mereka kasih nubuatan palsu. Tetapi Raja Yosafat nggak terlalu suka dengan nubuatan itu. Dia mulai nanya lagi, adakah nabi yang lain? Nah kemudian Ahab berkata di sini, 1 Raja-Raja 22 ayat 8. Masih ada. Seorang lagi dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia. Sebab dia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku. Melainkan malapetaka. Orang itu adalah Mika bin Yimlah. Jadi lihat saudara, di akhir zaman kita bisa seperti Ahab mengumpulkan pendeta dan nabi-nabi yang bicara hal-hal yang mau kita dengar. Yang enak buat kuping kita. Yang bikin enak perasaan kita. Perasaan dipok-pok namanya. Wah enak banget. Tuhan baik, Tuhan sertai, Tuhan kasih. Kan sesuatu yang kita mau dengar. Tetapi mereka bukan hamba Tuhan, mereka adalah hamba uang. Mereka hanya bicara hal-hal yang bikin senang hati saudara. Bernubuat menyampaikan firman, tujuannya bikin saudara senang. Tetapi menyesatkan. Mereka tidak akan berani bicara apa adanya kepada saudara. Karena mereka mau mengambil keuntungan dari jemaat. Dan jika saudara percaya kepada nubuat mereka, apa yang akan terjadi? Saya percaya nih,
Membuat pendeta-pendeta ini yang selalu ngomong, bagus, bagus, aman, aman. Apa yang terjadi? 1 Tesalonika 5 ayat 3 kita baca. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Lihat, benar kan? Dibilang semua aman, aman. Kiamat masih jauh. Gak apa-apa bikin dosa. Tuhan tuh baik. Tuhan tuh mengampuni. Tuhan gak pernah hukum. Tuhan tuh kasih, ya kan? Gak akan terjadi apa-apa. Tuhan pasti akan tolong. Dan kita baca dikatakan apa? Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Celaka udah. Aku ketipu dengerin kayak gituan selama ini. Tapi udah telat. Udah di neraka. Kesempatan bertobat udah gak ada. Selama diajarin firman yang benar malah dikata-katain, dicemooh, dikata-katain, alah ekstrim. Alas terlalu keras. Ya boleh dicoba. Hidup hanya satu kali, saya boleh coba-coba. Coba aja kalau gak percaya. Terus dikatakan apa? Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Jadi Mika ini beda sama pendeta-pendeta itu. Ia bicara apa adanya tanpa berusaha nyenengin perasaan siapapun. Maka Mika adalah gambaran burung gagaknya bagi Ahab. Mika adalah burung gagak bagi Ahab. Saya di sini juga bisa jadi burung gagak buat saudara. Ya, kalau saudara tidak buka hati buat firman, saudara dengar saya kuping saudara akan panas, hati saudara bergelora dengan ngomongan saya, pedesnya minta ampun, ya kan? Dan saudara bisa kerasin hati, nggak mau terima firman yang saya sampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan seperti suara yang berisik mengganggu ketenangan jiwa saudara. Maka saya seperti burung gagak yang terus mengganggu dan mengusik hidup saudara. Sehingga saudara gak tahan lama-lama dengerin saya. Burung gagak ini. Ya tapi burung gagak gak boleh hanya dilihat sebagai pembawa kabar buruk. Tetapi di balik kabar buruk ia sampaikan, ia punya tujuan sesungguhnya. Itu apa? Selain memberikan kabar buruk, ia datang untuk membawa peringatan. Supaya saudara bisa berjaga-jaga dan siap-siap. Burung gagak adalah nabi yang berbicara mengenai hal-hal buruk sekaligus memberikan warning, peringatan kepada saudara. Kita lihat sekarang burung gagak supaya saudara bisa punya bayangan. Jadi gagak, kalau bisa lihat suaranya enak. Itu supaya saudara siap-siap, waspada dan berjaga-jaga. Jadi saudara, burung gagak yaitu nabi yang sedang bicara, dia akan berkata, kalau kamu terus bikin dosa itu, kalau kamu tetap nekat terus mencobai Tuhan, tidak mau dengar firman, maka sesuatu yang buruk akan terjadi kepada kamu. Maka pesan ini akan mengingatkan kita untuk apa? Bertobat. Tetapi ketika kita sudah mengalami sesuatu yang buruk, apakah kita percaya itu hukuman dari Tuhan? Kita bilang Tuhan gak pernah hukum orang. Kita juga gak percaya kan? Maka terus aja kita mencobai Tuhan. Kemarin kita udah belajar, bahasa Inggrisnya provokasi. Kita terus provokasi Tuhan. Sampai sesuatu yang hebat terjadi, benar-benar fatal, kerugiannya sudah besar, baru tersadar. Tapi kerugiannya udah banyak. Jadi burung gagak selain dia membawa penghakiman, ia datang membawa peringatan dari Tuhan. Itu sebabnya jemaat NJM, kalau saya bicara sesuatu yang keras dan tegas, menyakiti perasaan saudara, lihatlah saya sebagai burung gagak yang sedang melakukan tugas saya. Bukan untuk nyenengin saudara, untuk mengingatkan saudara supaya waspada dan berjaga-jaga. Supaya jangan sesuatu yang lebih hebat, sesuatu yang lebih buruk itu terjadi pada hidup saudara. Jadi tugas burung gagak memberikan kita peringatan sekaligus juga memberikan kita arahan untuk kembali ke jalan yang benar. Raja Ahab kalau dia coba dengar nubuatan Mika, dia tidak akan mati konyol. Tetapi karena dia lebih percaya kabar yang dibawa oleh nabi palsu yang jumlahnya lebih banyak daripada Mika seorang, akhirnya dia pergi perang dan dia mati konyol di sana. Semoga hidup saudara jangan jadi orang yang mencari nasihat yang salah. Sehingga saudara mati konyol seperti Ahab. Jadi Mika adalah burung gagak. Jadi gagak di dalam Alkitab ternyata tidak jelek. Mau pelihara burung gagak habis ini?
Karena sama seperti di Bahtera Nuh, kita harus dengar kabar ini disampaikan burung gagak. Kita manusia cenderung suka dengar pujian, suara pujian, pengakuan orang, penghargaan orang. Kadang-kadang disampaikan dengan hati yang tidak tulus. Dan akhirnya kita menjalin iman yang cepat puas dan terlena oleh pujian-pujian orang-orang. Saudara, kita perlu jadi orang yang mendengar burung gagak. Mungkin mengusik kita, tapi suara ini menyadarkan kita untuk kembali dari iman yang tertidur. Jadi Alkitab Perjanjian Lama berisi kurun waktu berapa tahun? 4.000 tahun. Jadi ini adalah kurun waktu di mana hukum-hukum Tuhan disampaikan. Jadi ini adalah era di mana sebelum Yesus datang. Maka ini adalah zaman era Perjanjian Lama, adalah zaman era burung gagak. Hukum Tuhan itu seperti burung gagak yang menyampaikan penghakiman dan hukuman. Dan sesuai dengan Roma 3:20 dikatakan, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Apa itu hukum? Hukum adalah kalau kamu buat ini, kamu akan dihukum ini. Kalau kamu lakukan itu, kamu akan dihukum ini. Jadi hukum tugasnya membatasi ruang gerak kita. Dia seperti pagar membatasi ruang gerak kita. Nah masalahnya kita pasti gak suka. Karena kita maunya bebas, sebebas-bebasnya. Tetapi hukum tujuannya adalah jagain kita supaya kita gak bablas jatuh dalam dosa. Galatia 3:24 katakan, jadi hukum Taurat ada penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Dengan demikian hukum Taurat adalah pengawas bagi kita sampai Kristus datang. Jadi hukum itu, hukum Taurat, firman Tuhan, itu adalah pengawas bagi kita sampai kapan? Sampai Yesusnya datang. Jadi burung gagak itu seperti pengawas yang membatasi ruang gerak kita. Melatih kita, mendisiplin kita, mengingatkan kita, membangunkan kita dari tidur rohani kita. Jadi selama kita hidup di bawah pengawasan seseorang pengawas, dalam hal ini hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan, maka kita harus menundukkan diri kita kepada arahan dan pimpinannya. Sama seperti Nabi Yeremia, waktu dia bernubuat bahwa Babel akan datang dan menghancurkan kita, maka menyerahlah kamu kepada bangsa Babel ini. Jangan dilawan kalau kamu mau hidup. Soalnya bisa bayangkan Yeremia terus ngomong seperti itu. Jangan lawan Babel, serahin diri kamu ditawan. Saudara, ini berita yang gak enak didengar. Maka Yeremia bagi bangsa Israel hari itu seperti burung gagak. Ini berita yang gak mau mereka dengar. Dan Yeremia disebut oleh mereka sebagai apa? Pengkhianat bangsa. Padahal dia sedang bicara hal-hal yang benar. Tapi telinga mereka gak mau dengar. Mereka mau dengar hal-hal yang enak buat kuping mereka. Nabi Elia diberi makan oleh siapa? Burung gagak. Dan makanan yang dimakan Elia adalah gambaran apa? Makanan rohani yang menguatkan iman Elia. Jadi ini adalah makanan rohani yang akan menguatkan iman kita. Itu firman Tuhan. Saudara tahu kalau saudara mendaftar sebagai tentara. Waktu saudara daftar sebagai tentara, saudara di situ akan dimaki-maki, ya kan? Dipanggil cacing, goblok gitu kan. Saudara dimaki-maki, dibentak-bentak saudara. Kemudian saudara harus merangkak, ditembakin peluru. Ya, saudara mungkin disiksa, dilatih begitu rupa. Dan akhirnya tibalah saatnya setelah saudara latihan perang. Kali ini saudara benar-benar harus pergi perang. Dan saudara mempraktekkan seluruh latihan, ya, omelan-omelan, disiplin-disiplin yang sudah dibangun dalam diri saudara. Saudara praktekin di medan perang. Dan puji Tuhan, saudara survive. Saudara gak jadi mati. Dan ketika saudara survive, saudara tidak mati, saudara harus berterima kasih kepada siapa? Sersan yang melatih saudara itu. Dan sersan saudara itu ada seperti burung gagak. Saya pikir di gereja lain, jarang sekali gereja yang seperti NCM. Mengajarkan firman untuk nyiapin jemaat yang pergi perang. Nyiapin jemaatnya untuk apa? Untuk hadapin kiamat, akhir zaman. Gereja sekarang nina boboin jemaat. Dan saudara adalah hari ini dipersiapkan untuk apa? Untuk menghadapi masa kesusahan besar. Karena itu saudara, saya pikir kita perlu berterima kasih buat firman yang ngingetin kita. Seperti burung gagak. Untuk terus mendidik kita dengan keras. Melatih kita. Untuk hidup. Supaya kita jangan salah jalan. Saya rasa gak ada ya gereja yang ngomong ke jemaatnya tentang. Dari sekarang makan yang cukup. Makan tuh jangan baik milih-milih. Ya kan? Saya rasa baru di sini ya. Didikannya kayak gitu ya. Ada apa makan aja. Kesusahan besar gak bisa milih-milih. Latihan dari sekarang hidup susah. Jadi saudara, setelah kirim burung gagak, Nuh kirim burung merpati. Merpati ketika dikirim pertama kali, karena airnya belum surut, maka merpati itu pulang kembali.
Nuh tunggu 7 hari, dia kirim lagi merpati itu untuk kedua kali. Jadi waktu dikirim merpati itu kedua kali, merpati itu pulang dengan membawa daun zaitun di paruhnya. Ini dikirim kedua kali. Dan untuk cek lagi keadaan air, Nuh kirim lagi merpati yang ketiga untuk pergi. Karena airnya sudah kering, merpatinya gak kembali lagi. 3 merpati yang diutus, ini menggambarkan Adam yang ke-1, kedua, dan ketiga. Yang telah diutus ke dunia. Adam yang pertama yang di Taman Eden itu, dia telah gagal dalam misinya. Sama seperti merpati yang pertama, dia telah gagal menyelesaikan misinya, dia pulang kembali. Demikian pula Adam pertama telah gagal jaga Taman Eden. Adam yang kedua ada gambaran Yesus Kristus kedatangan yang pertama. Itu digambarkan oleh merpati yang kedua, dia pulang membawa daun zaitun dan di paruhnya. Kejadian 8:11, sehelai daun zaitun yang baru terpetik ada di paruhnya. Jadi karena air sudah perlahan mulai surut, merpati bisa membawa daun zaitun dan ini menggambarkan apa? Bahwa Yesus kedatangan pertama, dia membawa kemenangan dan damai yang telah dikerjakan oleh Yesus kedatangan pertama di atas kayu salib. Dan merpati yang ketiga, ini adalah Adam yang terakhir. Merpati ini tidak kembali lagi. Kenapa? Karena tanah sudah kering. Dan ia sudah membuat sarangnya merpati itu. Dan ini menjelaskan Yesus kedatangan yang kedua. Yang akan mendirikan sarang kerajaannya yang kekal di bumi. Jadi air adalah gambaran orang berdosa. Jika merpati ketiga tidak kembali artinya tidak ada lagi dosa di bumi. Sehingga Allah bisa mendirikan kerajaan yang kekal di bumi. Pada saat kedatangan dia yang kedua. Dan kita juga harus menyamakan tujuan ini dalam hidup kita. Tujuan akhir kita bukan hanya mati masuk surga. Tetapi sesuai dengan Alkitab, tujuan utama kita adalah seperti Allah. Yaitu untuk menantikan hari di mana Allah mendirikan kerajaannya di bumi. Wahyu 11 ayat 15. Pemerintahan dunia telah menjadi pemerintahan Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya. Dan dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Hari itu akan tiba. Kita semua akan menantikan hari itu, percayalah. Karena itu mari kita bekerja dengan rajin bagi penyebaran firman yang murni sampai hari Tuhan itu datang kembali. Itu terjadi. Jadi bagaimana kita dapat membangun bahtera rohani dalam hidup kita? Sama seperti Nuh, kita harus tetap bertekun dan taat pada firman Tuhan. Nuh, dia tekun dan taat selama berapa tahun? 70-80 tahun. Tanpa hatinya berubah sedikit pun. Ia tetap taat sepenuhnya kepada apa yang Tuhan perintahkan. Itu bukan bicara 1 atau 2 tahun. Itu waktu yang sangat panjang. 70-80 tahun. Orang menghina dia, orang mengatai dia, orang mencibir dia, mengatai dia gila. Maki-maki dia, mencemooh dia. Tetapi ia tidak berubah sama sekali. Ia tidak memperhatikan kata-kata mereka semua. Cercaan mereka di luar sana. Ia tetap diam, bertahan, dan tekun melakukan tugas yang Tuhan berikan buat dia. Dengan taat, tanpa hatinya menyimpang sedikit pun. Dan akhirnya Ibrani 11 ayat 7 menjelaskan seperti apa hati Nuh. Oleh iman, setelah diperingatkan oleh Allah tentang peristiwa yang belum ia lihat, Nuh dengan gentar dan taat membangun sebuah bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan ini, Nuh menghukum dunia. Jadi Nuh, ketaatan dan ketekunan dia telah menghukum dunia. Apa maksudnya? Nuh tidak memakai mulutnya dengan berkata, kamu akan masuk neraka. No. Nuh hanya terus melakukan tugasnya, sekalipun orang di luar sana ngata-ngatain dia, mencemooh dia. Dia dengan tekun dan sabar menanggung tugas yang Tuhan beri. Otaknya selama 70-80 tahun cuma lihatnya bahtera. Ini suara banyak dia gak dengerin. Oke? Dia kerjain terus. Ia terus membangun bahtera. Sampai air bahnya itu benar-benar datang. Perbuatan ketaatan dia, ketekunan dia membuktikan apa? Bahwa dia yang benar. Dan mereka yang salah. Orang dunia mencemooh dia. Tapi dia mengabaikannya. Selama ini mereka gak mau dengar dia. Diajak masuk bahtera mereka gak mau. Dan dengan perbuatan imannya ini. Iman yang taat dengan penuh ketekunan. Iman dia yang seperti ini. Telah menghukum dan menghakimi dunia. Kapan iman kita juga akan menghukum dunia? Waktu air bah itu benar-benar datang. Kita akan menghukum dunia dengan iman kita. Kemarin orang menertawai kita. Mengabaikan kita.
Sekarang mereka mulai gedor-gedor bahtera itu seperti Nuh. Untuk minta dibukain pintu, tapi sudah terlambat. Mereka tenggelam dan binasa. Ketika saya bicara kiamat akan segera tiba, banyak orang mungkin gak percaya. Ada orang mungkin anggap remeh, mencibir di hati. Tetapi saya akan terus melakukan tugas saya sebagai burung gagak yang mengingatkan orang. Untuk membuat orang untuk kembali ke jalan Tuhan. Saya akan terus berseru-seru memanggil orang untuk datang ke gereja NCM. Yang adalah bahtera yang Tuhan siapkan untuk meluputkan orang dari hari penghakiman. Dan bagi mereka yang tidak percaya, ketika kiamat itu benar-benar tiba, maka orang-orang yang tidak percaya akan ingat pekerjaan dan perbuatan yang pernah saya lakukan ini. Yaitu mengundang mereka untuk datang, tetapi mereka menolak dan mengabaikannya. Dan apa yang saya lakukan di masa lalu akan menjadi sebuah penghakiman dan hukuman bagi mereka yang pernah diberitakan firman Tuhan. Bagi Nuh membangun bahtera pasti sangat menderita dengan kurun waktu 70-80 tahun, tetapi ia terus bertahan, bertekun, dan itu ada kunci rahasia kita bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan beri buat hidup kita dengan baik. Sesuai dengan Lukas 8 ayat 15. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang subur adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menyimpan dalam hati yang jujur dan baik serta berbuah dalam ketekunan. Tanah yang baik, ada tanah yang apa dikatakan kualifikasinya? Jujur dan baik. Tanah yang baik, tanah yang subur adalah kualifikasinya jujur dan baik. Apa itu jujur? Apa itu jujur? Jujur artinya tidak membela diri. Bisa melihat kekurangan diri sendiri, itu jujur, orang yang jujur. Baik, apa itu baik? Rendah hati, lembut hati. Semua firman diterima dengan baik di hati. Bukan cuma buat pengetahuan, tapi buat ditaati. Dengar firman tuh mikir keras buat gimana saya bisa lakuin. Bukan hanya buat dikoleksi. Dan tanah hati yang baik apa buahnya? Dikatakan ketekunan. Ketekunan. Apa itu ketekunan menurut KBBI? Ketetapan hati yang penuh. Sungguh-sungguh. Rajin menyelesaikan tugas dengan tuntas. Jadi sikap hati yang terus bertahan menderita untuk pikul firman, taat firman. Sikap yang terus bertahan di dalam melakukan tugas yang sudah Tuhan berikan sampai tuntas. Dan bukankah tanah seperti ini, tanah yang dimiliki oleh Nuh, tanah hati seperti Nuh. Maka karena Nuh punya ketekunan dan bertahan di dalam hidupnya, ia dapat menyelesaikan tugas dan misinya yang Tuhan berikan dengan tuntas, dengan baik, dengan kurun waktu yang sangat lama. Kiranya saudara memiliki iman yang tekun dan terus bertahan di dalam menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan buat saudara. Sehingga sama seperti Nuh, saudara menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan dengan tuntas dan sempurna. Saudara menerima pengakuan ini dari Tuhan. Pengakuan yang sama yang Tuhan beri buat Nuh. Di Kejadian 7 ayat 11. Engkaulah yang kulihat benar di generasi ini. Engkaulah yang kulihat benar di generasi ini. Di tengah dunia yang tidak memikirkan Tuhan. Semua orang hanya mikirin uang dan kesenangan. Saudara bisa tetap menjaga hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Kiranya saudara menjadi minoritas yang menjaga kemurnian diri di tengah-tengah dunia semakin korup dan bobrok. Amin. Bapa, hambamu selesai, tapi Roh Kudus tidak selesai. Firman-Mu tidak selesai. Bapa, kiranya firman yang ditabur di tanah hati setiap kami. Biarlah tanah hati kami jadi tanah hati yang subur. Sehingga firman ini boleh berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tolong kami supaya kami bisa memahami cakrawala, dimensi panorama dunia Allah, dunia firman. Sehingga kami boleh hidup masuk ke dalam dimensi yang lebih dewasa lagi. Kami boleh naik ke dalam level tingkatan 1, tingkatan 2, dan sampai ke tingkatan sempurna, tingkat ketiga. Surga tingkat ketiga. Tolong kami supaya kami melatih diri kami. Dari binatang najis menjadi binatang halal. Dari binatang halal menjadi manusia. Lalu firman-Mu. Jika Adam yang pertama telah membuang firman Allah dan lebih mendengar bisikan suara iblis. Jadikan kami Adam yang ketiga, Adam yang terakhir di akhir zaman. Yang mengambil kembali firman itu dalam hidup kami. Untuk kami kembali ke Taman Eden. Tolong kami Bapa, lewat firman ini yang terus menggembleng kami, mempersiapkan kami untuk menghadapi hari kesusahan yang besar. Yang Alkitab katakan belum pernah ada yang seperti itu, kesusahan sebesar itu. Tolong kami dengan firman yang kami persiapkan ini. Ini boleh jadi tahun di mana 7 tahun kami mempersiapkan lumbung rohani kami. Supaya kami siap menghadapi kesusahan yang besar. Kesusahan di mana tidak ada lagi kelaparan, bahkan kelaparan hal-hal rohani.
Kiranya persediaan makanan kami kumpulkan di dalam lumbung iman kami ini. Ini cukup menghidupi kami. Cukup menghidupi anak-anak kami. Anak-anak cucu kami, generasi kami. Supaya kami boleh jadi orang-orang yang bertahan dan tidak murtad dan menyangkal Yesus. Dalam firman yang kami belajar, tolong kami bisa memahami, melihat dan mengenal Yesus kedatang kedua. Sehingga kami tidak ikut dengan Mesias palsu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Setiap kami mengasihi Tuhan hari ini, mari sama-sama katakan, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.